Saya Dian Mayuni selaku moderator PKPA Angkatan 18 pada siang hari ini, yang mana siang hari ini pemateri kita adalah Bapak Haryanto, SHM HUM, yang membawakan materi tentang hukum acara pengadilan niaga, yang mana beliau adalah seorang advokat, konsultan hukum, kurator, dan pengurus, dan beliau juga Ketua Korwil Jawa Timur AKPI masa jabatan 2016-2019. Selanjutnya beliau juga sebagai Ketua DPC IKADIN Surabaya masa jabatan 2016-2020. Selanjutnya beliau juga Ketua DPC Peradi Surabaya masa baik. Beliau merupakan Ketua DPC IKADIN Surabaya masa jabatan 2016-2020 sampai dengan 2024. Selanjutnya Wakil Ketua Umum DPP IKADIN masa jabatan 2022-2025. Dewan Penasehat AKPI masa jabatan 2022 sampai dengan 2025. Selanjutnya beliau juga Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi masa jabatan 2022-2025. Dan selanjutnya beliau juga sebagai Ketua DPC Peradi Surabaya masa jabatan 2017, 2022, dan 2027. Baik, untuk teman-teman semuanya agar disimak materi kita pada hari ini. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Rekan-rekan saya, para peserta angkatan ke-18 ya. Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang bekerja sama dengan DPN Peradi. Saya nanti akan membawakan materi pengadilan niaga tapi dibatasi khusus PKPU sama pilot aja. Tidak menyangkut yang lain-lain. Karena di dalam pengadilan niaga ini mempunyai beberapa kewenangan, salah satunya mengadili perkara kepalitan PKPU, mengadili haki, perkara-perkara haki, sama perkara-perkara LPS, lembaga penjaminan simpanan. Tapi saya tidak jelaskan itu. Intinya saya jelaskan PKPU sama kepalitan. Kenapa Pradi Mele itu sudah diputuskan lama memang, dan ini sangat tepat karena perkembangan dari beberapa kewenangan pengadilan niaga terkhusus untuk kepalitan SAMSA dan PKPU ini mengalami perkembangan yang sangat pesat di pengadilan niaga. Nah ini makanya tepat pilihannya Pradi untuk memilih materi PKPU dan kepalitan. Karena semakin hari kasus-kasus PKPU dan kasus-kasus kepalitan semakin banyak. Di 2023 kemarin juga mengalami peningkatan yang signifikan sekali, terutama di Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, sama Medan. Oke, saya akan menjelaskan dulu posisinya Pradi, walaupun saya bukan ngajar materi keorganisasian, namun ingat nanti Anda, rekan-rekan saya, para peserta ini mengikuti juga ujian yang dilaksanakan oleh Pradi, kalau mau mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh Pradi. Dan di websitenya Pradi sudah diumumkan ujian Pradi, advokat yang akan mengikuti ujian yang telah mempunyai sertifikat kelulusan PKPA. Tentunya PKPA yang diselenggarakan oleh Pradi bekerja sama dengan Fakultas Hukum yang sudah ada kerjasamanya. Minimal akreditasinya B itu bisa kerjasama dengan Pradi.
Selanjutnya nanti kalau saya ini materinya ini ada contoh misalnya kasus cara membuat permohonan PKPU, Anda jangan bingung, jangan dijadikan contoh nanti mengerjakan kasus-kasus yang ada di materi ujian. Karena materi ujian itu nggak keluar pengadilan niaga soalnya, tetapi yang keluar saya bocorkan keperdataan, membuat gugatan, menjawab gugatan, buat surat kuasa, itu baik tergugat ataupun penggugat. Itu harus Anda hafalkan. Nah, ini tak bocorkan. Tapi materinya saya tidak tahu, tapi dari tahun ke tahun materi ini mengalami beberapa perubahan dan keluar terus. Kebetulan saya pernah menjadi salah satu yang koreksi, ini juga keluar terus. Materinya bisa berubah-ubah, namun Anda kalau itu ngerjakan semua, ini kalau saya ngajar mesti saya singgung itu, walaupun saya ngajar materi lain. Kenapa gitu? Saya kepingin lulus semua. Yang ikut ini kepingin lulus semua saya. Nggak kepingin nanti mengulang atau ada hal-hal yang lain. Gitu. Eman-eman kalau memang ini tidak diperhatikan, khususnya yang ngajar nanti hukum acara perdata. Itu ada beberapa langkah cara membuat surat kuasa, cara membuat gugatan. Sudah diajarkan ya? Sudah ya, 19 poin itu harus di luar kepala dan cepat nulisnya. Itu tinggal nyocokkan aja nanti di dalam membuat surat gugatan. Jangan kosong. Kalau kosong nggak ada nilai nggak lulus, sudah. Itu nilainya besar, 60. Kalau 60 itu diisi, semua itu nilainya 100 misalnya, itu nilainya 60 untuk isi itu. Nah, multiple choice-nya 40. Kalau 60 udah selesai semua 100%, ya lulus. Karena nilai terendah 60 itu lulus. Dulu 70. Sekarang sudah diturunkan grade-nya ke 60 supaya bisa mengcover beberapa provinsi-provinsi yang dulu memang ada beberapa provinsi yang nol kelulusannya di Pradi. Ada 6 provinsi rata-rata tiap ujian dulu itu yang nggak lulus di ujian Pradi. Nah, udah mulai 3 tahun ini sudah dirubah cara menilai juga dirubah, caranya peningkatan grade-nya juga nggak ditingkatkan namun diturunkan sehingga bisa mengcover kelulusan-kelulusan. Tapi tidak mengurangi kualitas daripada para peserta. Oke. Seperti kita ketahui bahwa PKPU ataupun pilot ini baru booming, begitu dibuka sebetulnya telah booming tahun 98. Ada apa tahun 98? Tahun 98 itu gonjang-ganjing politik ditandai dengan turunnya penguasa orde baru, diganti orde reformasi, dan Indonesia kolab di dalam bidang ekonomi. Maka membutuhkan support dana. Support dana ini tidak bisa di support dari dalam negeri, melainkan minta hutang dari negara-negara kaya. Nah, inilah IMF masuk dengan syarat-syaratnya. Salah satu syarat adalah pembenahan undang-undang kepalitannya. Dibentuk undang-undang tersendiri, undang-undang kepalitan dulu sudah ada tersebar, yang di materi ini sudah saya kasihkan beberapa yang mengatur undang-undang kepalitan yang dulu. Maka IMF perlu membuat suatu aturan bahwa Indonesia harus mempunyai standar kepalitannya, undang-undang kepalitan. Maka standar undang-undang kepalitan itu standarnya standar IMF yang mana hampir berlaku seluruh dunia. Kira-kira hanya beda teknis sedikit-sedikit dalam bidang teknisnya saja. Tapi secara keseluruhan antara negara satu dengan yang lain, undang-undang kepalitannya hampir sama semua. Baik itu di Amerika, di Inggris, di Singapura,
Indonesia, Jepang semuanya sama. Hanya variasi mungkin sedikit variasi-variasi masalah lain-lain. Misalnya tidak diatur khusus di dalam undang-undangnya, tapi dalam teknis-teknis tertentu, insolvensi tes kita tidak mengenal, mereka mengenal. Apa itu insolvensi nanti kita jelaskan ya. Oke. Dengan ambruknya Orde Baru, dimulainya Orde Reformasi membutuhkan support dana supaya memperbaiki kondisi perbankan kita yang kolab. Maka dengan demikian memberi support dana, dimulailah Undang-Undang Kepalitan. Undang-Undang Kepalitan mulai 98 dengan adanya Perpu nomor 198. Perpu nomor 198 ini diganti, dirubah, dikuatkan menjadi Undang-Undang nomor 498. Dalam perjalanannya ternyata Undang-Undang nomor 498 masih diamandemen lagi, masih disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 sampai sekarang berlaku. Walaupun ada beberapa memang materi-materi yang enggak sinkron sebetulnya dalam undang-undang ini dengan kenyataan undang-undangnya itu sendiri, ada benturan norma antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain. Baik di dalam undang-undang kepalitan, undang-undang yang lain yang sejenis, misalnya peradilan agama, arbitrase, pajak, PHI, perdata, itu kadang-kadang ada yang pasal-pasal di dalam undang-undang ini sudah tidak sinkron. Karena berlakunya undang-undang OJK, berlaku undang-undang asuransi, dan lain-lain semuanya yang mana menggerus undang-undang ini walaupun nanti pasalnya ada, tapi tidak berlaku karena berlakunya undang-undang yang lain. Oke, 98 berdiri pengadilan niaga pertama di Jakarta. Dasarnya adalah pakai Perpu tadi. Perpu itu menandai berdirinya peradilan niaga yang ada di Jakarta. Hanya itu yang berlaku. Selanjutnya diperbarui lagi menjadi Kepres 97 nomor 99. Kepres 9799 ini ditambahi lagi ada 5 pengadilan niaga yang ada di Indonesia. Pertama, Daerah Istimewa Jakarta, kedua Semarang, ketiga Surabaya, keempat Makassar, kelima Medan. Tentunya Surabaya apa namanya Jakarta pengadilan niaga pada pengadilan negeri kelas 1A khusus Jakarta Pusat. Jakarta Pusat niaganya, yang lain tidak ada. Itu meliputi Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung. Itu masuk Jakarta. Oh, sama Kalimantan Barat. Itu masuk Jakarta. Semarang wilayahnya itu menyangkut Daerah Istimewa Yogyakarta sama Jawa Tengah. Itu aja. Surabaya meliputi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Nanti kalau berdiri Kalimantan Utara, ini sudah berdiri namun belum definitif karena dalam pemilu pun masih ikut yang lainnya Kalimantan Utara, maka itu kewenangannya pengadilan niaga di Surabaya pada pengadilan negeri kelas 1A khusus Surabaya. Makassar meliputi Sulawesi semuanya, Halmahera, Manado, Ambon, sampai Jayapura. Medan, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Jambi,
dan sekitarnya itu masuk Medan. Itu kewenangan yang dibagi wilayah-wilayah pengadilan niaga itu mempunyai kewenangan di wilayah-wilayah yang telah disebutkan tadi. Dasarnya adalah Kepres nomor 97 tahun 98. Oke, apa sih kewenangan lagi yang diberikan oleh pengadilan niaga kepada Kepalitan dan PKPU? Tentunya masalah materinya nanti kita diskusikan selanjutnya. Itu saya kira yang meliputi kekuasaan dalam arti kewenangan mengadili wilayah. Nah, apa sih sekarang materinya yang ada di pengadilan niaga itu, terutama Kepalitan PKPU? Tentunya subjek, objek, formil, materialnya diatur semua dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pertama, memang banyak istilah-istilah yang baru di peradilan yang dulu tidak pernah ada. Misalnya istilah hakim pengawas, istilah kurator, pengurus, itu memang baru. Serta pengertian-pengertian utang yang memang baru. Nah, nanti Anda kalau belajar Kepalitan, kuncinya di situ. Di pasal 1 itu berisi penjelasan umum. Anda harus ngerti di dalam pasal 1 Undang-Undang 37 tahun 2004. Bagaimana cara memahami undang-undang? Sebetulnya pasal 1 ini adalah keterangan umumnya. Definisi-definisi umum yang dibahas di dalam undang-undang, semua dalam undang-undang itu tercantum dalam pasal 1. Itu tata urutannya memang definisi, pengertian umum, itu semua di dalam pasal 1. Maka pasal 1 itu tidak bisa hanya pasal 1 begitu aja. Biasanya terdiri dari beberapa ayat, nomor-nomor atau huruf. Itu biasanya begitu. Karena menyangkut pemaknaan daripada ruang lingkup undang-undang yang akan dibahas. Sama dengan PKPU Kepalitan atau PKPU ini. Di dalam pasal 1 di situ dijelaskan apa sih itu hakim pengawas. Yang dulunya tidak ada hakim pengawas dalam peradilan kita. Dalam pengadilan perdata tidak ada. Nah, sini disebutkan apa hakim pengawas. Hakim pengawas itu hakim yang ditunjuk oleh pengadilan niaga yang bertugas mengawasi jalannya Kepalitan ataupun PKPU. Itu hakim pengawas. Apa itu kurator? Apa itu pengurus? Kurator itu tugasnya adalah membereskan harta pilot. Yang tugasnya mengurus dan membereskan ini diawasi oleh hakim pengawas kurator. Nah, itu yang kira-kira yang harus perlu diperhatikan betul supaya Anda tidak bingung nanti. Apa itu bedanya pengurus, apa itu kurator? Kalau pengurus itu kewenangannya hanya mengurus saja, bukan membereskan. Mengurus itu tugas-tugas administratif. Tugas-tugas administratif misalnya mendata berapa asetnya, mendata berapa kreditornya, mendata piutang-piutangnya. Semua itu tugas-tugas pengurusan. Dia mengundang rapat-rapat, mencari solusi jalan keluar untuk bisa berdamai dengan para kreditornya ini, debitur dengan para kreditor. Itu tugas-tugas pengurusan. Nah, kurator di samping tugas pengurus sama tugasnya kurator.
Tugas sebagai pengurus ia melekat di dalamnya. Di samping sebagai tugas pengurus, dia juga berkewajiban membereskan semua harta-harta pailit. Apa itu membereskan? Membayar hutang-hutangnya. Menyelesaikan masalah-masalah. Perjanjian apakah dilanjutkan atau diputus, bagaimana itu kewenangan semua kurator. Misalnya ada perjanjian yang menguntungkan. Bagaimana ini pailit masa bisa teruskan? Bisa. Bisa, tapi itu pendalaman ya, nanti enggak, biar enggak bingung nanti. Itu pendalaman. Bisa, itu tugas-tugas daripada kurator. Untuk melelang, tugasnya kurator juga. Semua tagihan-tagihan masuknya ke kurator, bukan ke debitur. Ya aku nagih nang debitur, oh enggak bisa. Karena sudah pailit, maka nagih Anda ke para kreditur, nagihnya Anda melalui saya sebagai kurator. Itu diumumkan dalam surat kabar. Biasanya kalau sudah ada putusan pailit atau PKPU, dalam jangka 5 hari, pengurus atau kurator itu sudah harus membereskan administratifnya. Apa itu? Pertama, dia harus mendaftarkan di daftar lembaran negara bahwa perusahaan A atau seorang namanya A dinyatakan dalam PKPU ataupun dinyatakan pailit. Itu harus didaftarkan di lembaran negara di Depkumham sana, Jakarta. Setelah dapat itu, maka dia kembali ke Surabaya, misalnya di Surabaya, dia harus mengumumkan rapat-rapat. Biasanya setelah mendapat bukti penerimaan dan bukti pendaftaran di Kemenham sana, maka bukti itu dijadikan bukti ke media massa, yaitu media tulis, harus media tulis, surat kabar, satu surat kabar di lokal, satu surat kabar nasional. Ada 2 pengumuman surat kabar. Setelah mereka diputus pailit atau PKPU harus didaftarkan di Kemenham, setelah didaftarkan harus diumumkan. Setelah diumumkan, di situ dalam pengumuman itu apa saja yang dilakukan oleh kreditur. Pertama, pengurus atau kurator mengundang rapat kreditur pertama. Kedua, mengumumkan dalam pengumuman koran itu batas akhir pengajuan tagihan. Kenapa harus ditentukan batas akhirnya? Ini menentukan sekali. Kalau Anda lewat nanti menjadi pengacaranya kreditur, ada pengumuman debitur itu Anda abaikan misalnya, nggak apa-apa lah. Nanti bisa daftar nanti aja. Nggak bisa. Nggak diterima nanti. Harus sesuai batas akhir kapan dia harus daftar. Ya kalau nggak daftar gimana? Kalau nggak daftar berarti kehilangan haknya. Nggak menggunakan haknya itu sama memang nggak hilang 100%. Bisa nanti kalau ngerti baru mendaftarkan lagi pakai renvoy prosedur berbelit-belit. Makanya jangan sampai terlambat mendaftarkan tagihan. Isi yang ketiga, di situ isinya pencocokan utang. Kapan setelah tagihan masuk, kapan dicocokkan? Apa yang dicocokkan? Mengenai sifat utangnya, mengenai jumlahnya. Sifat utangnya apa? Sifat utang kreditur itu macam-macam. Kreditur ada kreditur preferen, ada kreditur separatis, ada kreditur konkuren. Ini sifat hutang kreditur. Berarti
kreditur ini mendaftarkannya juga harus menyantumkan saya daftarkan sebagai separatis. Buktinya bla 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 bla. Saya konkuren, buktinya bla bla bla, nilainya sekian. Harus jelas. Saya preferen, buktinya bla bla bla. Nanti diverifikasi pada jadwal yang telah ditentukan oleh kurator tersebut di dalam surat kabar. Anda baca surat kabarnya, kapan verifikasinya. Verifikasi sekaligus menerima atau menolak tagihan dan jumlah tagihan dan sifat daripada kreditur. Tagihanmu saya terima, nilainya 10. Namun Anda bukan preferen, konkuren. Itu bisa jadi gitu. Anda konkuren, ternyata bukan konkuren loh, Anda separatis loh. Bisa begitu. Macam-macam. 3 hal itu ditambah lagi kapan putusannya digedok. Kalau digedok itu berarti kalau PKPU itu apakah menjadi putusan tetap dalam artian PKPU tetap atau menjadi pilot kalau dari PKPU. Tetapi kalau dari kepalitan, apakah insolvens atau tidak? Bisa dicerna penjelasan saya? Bisa cerna? Oke? Nanti kalau nggak tahu, saya bisa diket untuk tanya jawab atau membantah keterangan saya. Bisa jadi saya kurang update, Anda yang paham nantinya, ini jangan sungkan-sungkan untuk mengingatkan saya. Karena ilmu sosial, terutama hukum ini, bagi siapa yang membaca dahuluan, ngerti, memahami, itu yang pintar. Bagi yang nggak baca, nggak mungkin ngerti. Itu kuncinya. Nggak ada yang pintar-pintar teman, tapi pemahamannya nanti beda-beda. Yang pintar itu bisa paham semuanya karena memahami teori-teori yang lainnya. Undang-undang PKPU pilot nggak bisa dipahami berdiri sendiri. Baca undang-undang ini kalau nggak tahu hukum-hukum yang lain, makanya saya minta terakhir. Kalau saya minta di depan, nah nanti bingung. Susah nanti saya jelaskan. Makanya saya minta terakhir setelah hukum acara perdata sudah diserikan semua, hukum yang lain-lain sudah dijelaskan, baru saya masuk materi PKPU ataupun pilot. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Oke, itu sifat daripada kreditur. Sekaligus sudah saya cantumkan, bisa ngecek di dalam BW. Saya potong dulu penjelasan saya yang sudah masuk macam-macam itu, saya masuk kembali ke depan. Apa sih kepeditan itu yang diomong apa? Yang dibahas apa? Tadi ini saya sudah dalam materi sedikit. Kembali lagi kita keberadaan pasal 1131. Pasal 1131 BW loh ya. Bukan 1131 macam-macam ya. Di situ disebutkan bahwa semua harta debitur, gitu, semua harta debitur itu menjadi perikatan utang debitur tersebut kepada para krediturnya. Baik itu hartanya sudah ada ataupun yang nanti akan ada. 1131, semua harta debitur baik yang sudah ada ataupun yang akan nanti ada menjadi perikatan utang para krediturnya.
Jadi semua harta, termasuk pakaian semuanya lah, semua hartanya itu menjadi perikatan utang. Nah, 1131 tidak berdiri sendiri, ditambahi 1132. 1132 diambil pengertiannya 1131 seluruhnya ditambahi kecuali kreditur-kreditur yang ditentukan oleh undang-undang pemenuhannya dapat diutamakan. Kalau tadi pemenuhannya adalah sama semua. 1131 tidak mengatur prioritas. 1132 mengatur prioritasnya kreditur. Apa prioritasnya? Dasarnya sifat daripada kreditur. Diatur di dalam 1131, 1132. Kalau 1131 seluruh harta, di sini 1132 sama seluruh harta. Di 1131 tidak mengatur prioritas, kalau di sini mengatur prioritas. Sopo sing disekno. Siapa yang didahulukan dasarnya peraturan undang-undang. Jadi sudah tahu 3 macam kredit. Inilah 1131, 1132 yang menjiwai seluruh pasal-pasal di dalam undang-undang kepailitan, diterjemahkanlah di situ. 1131, 1132 hanya itu. Tapi ini roh. Ini bagian yang utuh dari penjelasan yang akan dirinci oleh undang-undang kepailitan. Jadi prinsip dari undang-undang kepailitan itu membagi harta debitur semua rata. Ingat ya, semua rata sama. Harta ada, yang ada ataupun yang akan nanti ada dibagi sama. Kecuali 1132 ditentukan keutamaannya oleh undang-undang. Jadi ingat, seluruh harta debitur menjadi perikatan, menjadi jaminan utang para krediturnya tersebut. Nah, kalau 1132, 1131 paham, maka gampang, mudah untuk menelisik nanti bagaimana cara menyelesaikan pemberesan daripada undang-undang kepailitan ini. Oke? 1131, 11 udah ngerti, baru tadi masuk. Tadi saya masuk duluan, saya belokkan lagi ke belakang supaya paham betul. Mudah untuk memahami selanjutnya. Di situ semua menyangkut utang. 1131, 1132, semua menyangkut hutang. Hutang debitur pada para krediturnya. 1131, 1132, Undang-Undang Kepailitan. Anda bisa baca di dalam pengertian umum pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan. Apa itu hutang? Hutang itu berupa kewajiban. Kalau dulu konvensional yang lama sebelum Undang-Undang Kepailitan ini ada, Perpu nomor 1 ataupun Undang-Undang nomor 37 ini ada, yang dimaksud hutang adalah utang uang. Tetapi dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini yang dimaksud hutang adalah kewajiban yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang semuanya. Jadi setiap kewajiban adalah utang. Ini pengertiannya, cara mendefinisikan satu-satu, cara memahami undang-undang itu dengan detail
Anda bisa detail, bisa memahami apabila unsur-unsurnya Anda koncai satu-satu. Pidana juga begitu. Kalau tidak memenuhi unsur yang didakwakan atau disangkakan oleh jaksa penuntut umum, ya kalau tidak bebas ya lepas. Sama. Undang-undang kepalitan ini memahaminya, ini rohnya juga. 1131, 1132 ini secara umum, ini satu-satu dikoceki. Utangnya itu apa sih? Bentuknya utang apa? Nah, kalau Anda nanti utang kewajibannya itu hanya diterjemahkan utang uang, maka ya sempit pengertian Anda. Karena ini sudah masuk pengertian arti luas. Hutang dalam arti luas ini adalah berupa kewajiban. Kewajibannya siapa? Kewajibannya debitur kepada para kreditur. Berupa apa? Berupa kewajiban macam-macam. Yang semuanya dapat dinilai dengan uang. Uang apa? Indonesia, uang asing, enggak masalah. Dasarnya apa? Bisa perjanjian, bisa karena undang-undang. Dibaca lagi. Bisa perjanjian, bisa undang-undang. Utangnya bisa dipercepat. Tergantung perjanjiannya. Nah, inilah apa namanya pengertian utang yang tentunya dari mana utang dipenuhi ya dari asetnya, dari budel pilotnya. Kalau itu sudah pilot. Inilah pengertian utang. Anda harus mengerti yang utama dari pengertian utang ini adalah kewajiban. Maka banyak kontraktor, pengembang dan sebagainya, lain-lain jasa bisa dipilotkan. Karena utangnya dapat diformulasikan, dapat dinominalkan dengan uang. Kewajiban-kewajiban. Seorang kontraktor yang menyelesaikan kewajibannya padahal sudah dibayar. Ini bisa dihitung berapa kerugiannya, nilainya ada, konkret. Ya, nggak ngirim barang juga bisa. Jadi pengertian utang dalam arti undang-undang kepalitan adalah pengertian yang secara luas, bukan secara sempit pengertian utang uang saja, namun dengan pengertian secara luas, baik itu uang ataupun lain-lain yang berupa kewajiban. Yang intinya nantinya harus sudah jatuh tempo. Oke? Abaikan penjelasan saya yang terakhir, sekarang kita masuk ke materi pasal 2-nya. Oke, monggo. Terima kasih yang saya hormati dan saya tinggikan Pak Arianto SHM. Perkenalkan nama saya Irwanto, saya alumni dari BK sendiri Bapak. Ini mumpung belum terlalu jauh nanti menjelaskannya, perihal pengertian definisi mengenai kewajiban Pak. Dibenturkan dalam penerjemahan makna arti kata kewajiban sendiri, bahwa kewajiban itu tidak harus dijelaskan dalam bentuk kewajiban uang Pak ya. Apabila dalam proses kepilitan perusahaan dan kita memiliki hak kuasa tenaga kerja Pak. Apabila itu terjadi kepilitan di sebuah perusahaan, langkah-langkah untuk proses penegakan hubungan industrial. Kebetulan tadi kan materinya mengenai hukum industrial Pak ya tadi ya. Untuk memperjuangkan hak tenaga kerja Pak. Apabila perusahaan itu dinyatakan pilot, secara apa singkat mungkin masalah pesangon, langkah-langkahnya seperti apa Pak apabila kita diberikan kuasa untuk tenaga kerja? Terima kasih. Terima kasih Mas, bagus sekali pertanyaannya. Tadi saya jelaskan, saya cuplik, kepilitan PKPU menyangkut seluruh undang-undang,
Menyangkut seluruh peraturan-peraturan yang ada di dalam kehidupan, terutama keperdataan. Terutama masalah kewajiban. Ada undang-undang keperluan, ada pajak, ada asuransi, ada nanti saham, ada macam-macam. Ada hak tanggungan, ada hipotek, seluruhnya masuk. Maka kalau jadi kurator harus memahami betul keperdataannya. Kalau enggak paham nanti lulus, wah, bisa masuk penjara. Salah. Banyak sekarang kurator-kurator muda banyak masuk penjara. Karena enggak paham, ngawur-ngawur. Kalau dulu memang seleksinya betul, sekarang kayak advokat. Kurator ini ada 3 pecah-pecah yang akpi, saya dulu sangat susah untuk lulus. Sekarang sama kayak advokat, bahkan yang enggak ikut PKPA, enggak ikut ujian bisa disumpah di pengadilan tinggi nanti. Anda ada teman-teman Anda nanti yang kenal, coba Anda tanya, muter-muter tahapannya. Sama, kurator ada yang gini-gini juga. Tapi kalau kurator pasti ikut lah. Tapi ada yang anekdot juga. Satu asosiasi itu, kalau kurator terbagi 3. Yang terakhir-terakhir itu banyak sorotan. Karena apa? Yang daftar 100, yang lulus 110. Gitu. Nah, kalau di AKPI dulu hanya 1, dulu pecah. AKPI tok. Sama dengan Pradi aja. Kalau sidang ditanyai kartu Pradi, bukan berita acara sumpah, tapi kartu Pradi. Mulai 2015, terakhir kacau pengadilan, sampai sekarang kacau. Oke, untuk menjawab itu maka saya jelaskan tadi, perlu paham sifat-sifat hutangnya. Sifat-sifat hutang itu masuk nantinya. Pak, kalau perburuan gimana? Kalau ada pesangon yang belum dibayar, ada gaji yang belum dibayar. Tadi kan sudah saya jelaskan di dalam pengumuman itu harus daftarkan. Didaftarkan Mas ya. Didaftarkan kepada kuratornya atau pengurusnya. Saya punya tagihan karyawan, jumlahnya ini, rinciannya ini. Per bulan si A dapat gaji ini, belum dibayar selama 6 bulan. Pesangonnya ini, dasarnya peraturan tenaga kerja sama peraturan perusahaan, bla bla bla, pasal ini sekian. Tunjangan lain-lain sekian. Harus didaftarkan. Kalau itu sudah diputus PKPU atau pilot. Tetapi kalau buruh karyawan mengajukan permohonan sendiri, maka harus konkret utangnya. Nanti pasal 1 nanti saya masuk penjelasan pasal 1 nanti ya. Tapi gak apa-apa saya meloncat karena ada pertanyaan ini. Harus konkret. Konkretnya apa? Putusannya harus final. Putusannya final apa? Karena perburuan harus inkrah. Inkrah bagaimana? Tidak cukup inkrah, tapi harus nambah lagi sudah dilakukan anmaning. Anmaning tahu? Anmaning tahu? Aning itu aning. Anmaning itu ngilingno, peringatan, somasi dari pengadilan kepada debitur yang kalah oleh karyawan tersebut. Hei perusahaan A, Anda harus bayar sekian juta. Itu sudah harus ada surat dari pengadilan, anmaning namanya, surat peringatannya pertama. Harus Anda datang tanggal sekian-sekian untuk saya ketemukan dengan debit kreditur atau perwakilannya, kuasanya untuk bisa negosiasi. Apakah dibayar, apa dibayar langsung, apa dibayar bagaimana? Harus ada anmaning. Kalau ada anmaning gimana? Kan sudah jelas Pak, wan prestasi. Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Nunggu penjelasan pasal 1 menurut saya. Oke? Sama dengan yang lain-lain.
sifatnya harus final. Harus sudah bisa diterjemahkan secara sederhana adanya hutang. Pasal 2 ayat 1 menginformasikan kepada kita semua bahwa debitur yang mempunyai 2 kreditur atau lebih. Debitur yang mempunyai 2 kreditur atau lebih. Paham ya? Debitur mempunyai 2 kreditur dulu. Anda baca pelan dulu. Anda baca berhenti dulu satu unsur. Apa ini pengertiannya pasal 2 ayat 1 adalah debitur yang mempunyai 2 kreditur atau lebih. Kelanjutannya gimana? Setelah mempunyai kreditur 2 atau lebih, dia debitur tersebut tidak membayar hutang pada para kreditur itu pada 1 kreditur. Ingat, debitur tidak membayar lunas 1 kreditur yang utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Mudah kan cara menerjemahkannya? Debitur mempunyai 2 kreditur lebih. Bagaimana kalau 1 kreditur? Gimana kalau 1 kreditur? Boleh nggak? Nggak boleh, karena secara limitatif ditentukan. Kalau 1 kreditur kenapa pailit? Anda ambil semua. Yes. Selesai kan? Anda gugat, sudah selesai. Apain aja ini? Kepailitan ini konkursus berbarengan. Kalau enggak berbarengan gimana? Ngapain pakai undang-undang kepailitan? Gugat sendiri. Gugat apa? Gugat apa? Hah? Wan prestasi atau lawan hukum. Begitu aja. Kalau sendiri. Ngapain pakai bareng-bareng ngejak konco bareng? Nggak. Dibagi pun gak nantinya aku oleh piro, kowe oleh piro, gak ro kok. Enggak tahu kok. Iya toh? Ngapain ngajak konco rame-rame? Pangan dewe ae. Oke? Mempunyai 2 kreditur atau lebih, tidak membayar lunas 1 utang yang jatuh tempo dan dapat. Maka yang disebut jatuh tempo dan dapat ditagih dalam Undang-Undang Perburuhan diterjemahkan sudah inkrah dan melakukan unmanning, sudah di-unmanning oleh pengadilan. Yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Loh, ini ada utang? Iya, kalau perburuan namanya belum bisa ditagih, Pak, karena belum jatuh tempo. Diatur begitu di pasal 2 ayat 1. Maka kalau memenuhi syarat-syarat 3 syarat tadi itu, maka debitur dinyatakan pailit. Atas dasar apa pailit? Atas dasar itu tadi ditambahi lagi atas permohonan. Siapa yang mohon? Siapa yang mohon? Krediturnya atau para krediturnya ataupun debitur sendiri. Wah, nakalan itu debitur sendiri. Nakalan itu. Enggak ada gitu-gitu. Undang-undang menentukan debitur boleh ngajukan. Wah, setting-settingan itu ya memang semua setting. Semua setting. Tapi setting aturan mainnya kan jelas. Boleh ngajukan? Boleh. Volunteer? Boleh. PT ngajukan sendiri? Boleh PT sendiri. Asal ada memenuhi syarat. Kalau PT harus sudah bacanya di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bagaimana kewenangan direksi, bagaimana kewenangan komisaris. Kalau sudah paham itu, baru masuk boleh enggak ngajukan
kepalitan sendiri. Boleh nggak ngajukan PKPU sendiri? Pasal berapa Undang-Undang PT? Syarat-syaratnya apa kalau pilot itu? Gitu. Nah, Undang-Undang PT, paham Undang-Undang PT. Kemenangan direksi sampai di mana? Boleh nggak ngajukan pilot tanpa RUP? Nggak boleh. Dalam Undang-Undang PT, perseroan terbatas harus ada RUP dulu, baru ngajukan. Tetapi sebagai kreditur tidak perlu RUP. Nanti jangan salah, saya jelaskan gini nggak baca selanjutnya. Oh Pak, katanya dulu penjelasannya harus pemohon itu harus RUP dulu. Loh, kamu baca di mana? Enggak, keterangan Bapak loh, maka dibaca lagi. Keterangan saya tok kadang-kadang kurang. Kurangnya apa? Gak dibaca. Bahwa yang boleh diteruskan. Boleh, yang boleh itu kreditur sebagai kreditur, sebagai pemohon, gak usah RUP. Masuk nagih utang kata RUP dhisik. Yona loh. Iya Mbak ya. Masuk nagih utang kata takon dhisik. Boleh enggak Pak saya nagih utang? Walah. Jangan dari direksi kamu lagi gitu. Ya dah. Aku di perusahaan ngono tak tendang langsung. Bodoh nemen kawan menang. Gobloknya kok nemen-nemen ya ojo lah. Maksud sebagai direktur gobloknya nemen kan nggak mungkin kan? Nah, gitu ya. Tapi itu semua diatur di dalam undang-undang perseroan terbatas. Barulah syarat-syarat itu terpenuhi masuk. Sama dengan PAI tadi. Kalau sudah inkrah baru anmaneng. Nah kalau belum anmaneng gimana Pak? Ya nggak bisa. Wong durung ngerti dibayar nggak kok terus ngomong jatuh tempo gimana? Loh aku sudah menang Pak, belum dibayar. Ya mana buktinya kamu belum dibayar itu? Nah, ini Pak kalau sudah anmaneng. Loh ini anmaneng. Loh kenapa gak dibayar? Lah itulah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ya. Perkara nanti sifat hutangnya bagaimana? Misalnya menjawab pertanyaan ini sudah saya jelaskan di dalam pasal 2 ayat 1 tadi. Unsur-unsur orang menyatakan pilot harus mengacu kepada 3 tadi. Sifat kreditur. Apa tadi? Preferen, separatis, konkuren. Nah sekarang kita buka. Pak, ini total global jumlahnya 20 miliar Pak. 20 juta Pak, satu karyawan. Ini rinciannya. Ada, gajinya ada, pesangonnya ada, ini ada. Bagi kurator nerima aja begitu saja. Ya kalau kurator nggak ngerti undang-undang perburuan, nggak ngerti undang-undang kepalitan, nggak ngerti sifat-sifat utang, ya bisa diterima. Mari dilaporno polisi macam-macam. Semuanya itu sekarang gitu-gitu itu karena saya lihat kuratornya nggak mumpuni. Bagaimana lihatnya? Anda baca dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 di dalam perkara gaji pesangon dalam kaitannya dengan undang-undang kepalitan. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebut, nanti browsing ya, mau keluar langsung di Mbak Google kandhane, kowe nek goleki aku masalah iki ono nomere pisan. Di situ dalam penjelasannya disebutkan sifat-sifat utang daripada karyawan itu. Pertama, dia masuk dalam pendaftaran, masuknya preferen. Masuk preferen. Preferen Anda baca di dalam pasal 11.439 sampai 11.49 BW. Preferennya Anda baca itu. Tadi sudah 3 itu kan sudah saya sebutkan pasalnya ya. Masuk di situ. Anda bisa cek di situ. Salah satu preferen itu adalah karyawan. Masuk karyawan, preferen. Oke. Hutangnya sekian-sekian. Stop Mas. Kuratornya ngerti. Mas, karena kita sudah baca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016, maka dibagi lagi Mas. Namanya tetap preferen Mas, tapi pemberesannya di bawah separatis. Loh kok bisa? Ya, komponen gaji tertunggak masuk preferen murni.
Gaji tertunggak masuk preferen murni dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau nggak baca putusannya susah. Komponen gaji tertunggak masuk preferen murni. Saya istilahin murni namanya. Preferen murni. Pesangon dan lain-lain masuk komponen preferen tidak murni. Lu kok tidak murni gimana Pak? Iya karena nggak bayar nggak di depan. Maksudnya nggak utama. Masih masuk di bawahnya nomor 2 setelah separatis. Di bawahnya separatis. Ente-entean Mas. Kau oleh apa? Pesangone bisa so. Karena di bawahnya separatis. Sebetulnya konkuren. Tapi Mahkamah Konstitusi supaya nggak diramuk karyawan ngomongnya preferen. Tapi di dalam penjelasan disebutkan preferen di sini adalah preferen abu-abu. Kan nggak ada tulisannya penjelasannya abu-abu enggak ya. Dari pesangon itu disebutkan bahwa pemberesannya adalah setelah kreditur separatis untuk komponen pesangon dan lain-lain. Hanya gaji tertunggak yang masuk komponen preferen. Gitu Mas ya? Iya Mas? Paham ya? Oke. Lanjut kepada pasal 2 ayat 1 lagi. Dalam pasal 2 ayat 1 sudah disebutkan. Ini pun variasinya macam-macam. Kalau Anda memahami pasal 2 ayat 1 dalam Undang-Undang Kepalitan, Anda sudah menguasai 80% Undang-Undang Kepalitan ini. Tinggal yang lain pernak-pernik aja pengetahuan-pengetahuan yang lain ditambah-tambahin. Sifat-sifat kreditur ngerti, caranya ini ngerti. Pasal 2-nya ngerti, pengertian utang ngerti. Saya jelaskan sedikit, tapi insya Allah mudah dipahami. Kalau dijelaskan terlalu bertele-tele, si Jai nggak ngerti. Si Jai nggak ngerti. Saya paham itu. Kalau S1-nya dapat materi kepalitan mungkin nyantol ya. Tapi kalau sudah S1-nya belum dapat, ini aku yakin ada yang belum dapat kepalitan BKPU-nya dalam S1. Tapi sebagian besar kayak yang fresh graduated sudah dapat. Tapi ada beberapa fakultas hukum yang tidak ada materi kepalitan dan BKPU. Saya akan keliling untuk Surabaya ini beberapa universitas. Pradi ada 14 perguruan tinggi yang kerjasama dengan saya. Fakultas hukumnya. Ada yang semua yang besar-besar mesti dengan kami semua. Oke lanjut. Ada yang pertanyaan? Kalau enggak ada, kita diskusi. Paham sudah pasal 2 ayat 1 tadi unsur-unsurnya? Apa unsur-unsurnya Mas? Ada yang bisa menjelaskan? Cuplikan saya tadi. Punya 2 kreditur. Tidak membayar lunas. Tidak membayar lunas, kurang lagi masih. Tidak membayar lunas 1. Utang dari kreditur tersebut yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kalau itu sudah paham, utak, paham, gampang ini pertanyaan-pertanyaan apapun bisa Anda jawab. Saya tanya, pengertian utang tadi sudah jelas ya? Timbulnya karena apa? Saya tanya, ketika Anda belanja atau punya toko atau punya usaha, Anda ngambil barang di mana itu? Pasar Gembong, Kapasan, PGS, terus mana terus itu di itu Singoyudan apa? Kembang Jepun, itu daerah-daerah segitu gitu. Itu perputaran ekonomi yang sangat besar di situ. Berjantung daripada perekonomian, semua kebutuhan ada di situ semua. Sistemnya ada yang nggak bayar lunas, bisa ngambil barang saja kok. Sekarang kita diskusikan.
Pemilik barang sebagai kreditur apa debitur? Kreditur. Yang ngambil barang debitur dalam kapasitas itu aja. Yang belum bayar langsung, kapasitasnya debitur kreditur. Kalau yang bayar langsung ya posisinya penjual pembeli. Sebagai kreditur ada perjanjian tertulisnya? Nggak ada. Hampir lapangan bisnis di Indonesia yang menguasai perekonomian itu tidak ada perjanjian tertulisnya. Semua pakai lisan aja. Dasar kepercayaan aja. Dasar apa lagi? Ya dasarnya percaya lah. Yes. Bismillah yes. Juga kue wis lawas juga lawas enggak apa-apa ya. Shopping lawas enggak apa-apa. Sudah. Cincai lah ya. Cincai juga oke shopping aja. Ya sudah. Pertanyaan saya. Ketika debitur tidak membayar kreditur yang di Kembang Jepun atau sekitarnya itu, apakah kreditur Kembang Jepun bisa mengajukan permohonan pilot ataupun PKPU? Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Hah? Sekarang ada dua kreditor. Dia ternyata ngambilnya tidak di toko A saja, tapi ngambil di toko B. Sama-sama enggak bayar. Sama-sama enggak bayar. Bisakah ini ngajukan? Enggak bisa. 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 Baca loh ya unsur-unsurnya semua. Jangan bisa, enggak bisa. Bisa, enggak bisa, bisa, enggak bisa. Enggak bisa. Siapa yang bisa menjawab bisa, siapa yang menjawab tidak bisa, alasannya apa? Kalau enggak bisa itu alasannya ini, kalau bisa alasannya ini. Sama-sama benar bisa jadi, sama-sama salah bisa jadi. Atau satu salah, satu benar. Kan gitu. Kemungkinan-kemungkinan itu selalu ada. Kalau bacanya enggak jelas. Kalau bacanya jelas, gimana caranya meruntut ini bisa atau tidak itu dari mana? Cluenya tadi saya sudah berikan. Apa itu? Pengertian utang. Pengertian unsur-unsur dalam pasal 2 ayat 1. Sekarang jawabnya bisa, tidak bisa. Enggak bisa. Kenapa, Mas? Kalau di Anmaning baru bisa. Kalau di somasi bisa. Kalau pengadilan Anmaning. Kalau Anda somasi. Ya, benar. Salah satu bisa benar. Tapi ada yang ngompliti jawaban yang tidak bisa atau jawaban yang bisa. Tinggal pilih saja. Enggak bisa 100, bisa 100. Tergantung hukum itu begitu. Jawabannya begitu, kecuali aku enggak membunuh ya enggak membunuh, unsur-unsur ini enggak bunuh kok. Bukti-bukti enggak bunuh kok. Ini kalau ini kan masih pertanyaan tentatif. Kalau sudah dihadapkan suatu case yang jelas baru Anda bisa ngonceki. Kalau ini kan case-nya belum jelas, hanya pertanyaan yang enggak dirinci. Jawabannya ya aku bisa. Oh ya aku tidak. Begitu kan? Ada yang bisa bantu saya? Ini saya jelaskan gini-gini supaya ngerti. Supaya ngerti.
supaya nanti mudah memahami. Mudah memahami. Saya nggak bicara teori yang itu urusan S1 itu. Satu S1 kan si nyantol kabeh. Dosen ini ngajari nyantol enggak, harus nyantol. Waduh repot. Karena kada belajar. Sebagai advokat, Anda dituntut untuk belajar terus. Membaca. Saya kalau nggak membaca ya nggak bisa. Percayalah Anda lebih pintar kalau saya nggak baca. Makanya jadi advokat jangan minder. Wah, aku nggak iso itu, nggak iso. Belum baca kok, belum memahami kok, belum apa-apa kok nggak bisa nyerah dhisik. Ya, gendera merah putih. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Ini nggak dengar seorang laki-laki yang mau dekati cewek yang cantik, udah ngibarkan bendera setengah tiang dulu. Ih, kenapa? Wong oke, gini gak nututi. Semangat, semangat. Laki-laki gitu kan yang perempuan nggak usah digubris, tendang aja. Berarti kan nggak ada upaya itu, nggak ada upaya. Laki-laki upaya dong. Perempuan juga harus upaya. Upaya gimana? Macam-macam. Nggak usah saya jelaskan ya. Oke, ada yang bisa bantu saya? Oh, itu semua. Ini kan bisa badan hukum dalam arti perorangan, bisa dalam arti perusahaan terbatas, atau lain-lain badan hukum, koperasi, bisa badan hukum, perorangan, itu kan Bank Jepun perorangan semua. Itu masuk semua. Pengertian pasal 2 ayat 1 itu masuk semua. Karena apa? Tidak merinci pasal 2 ayat 1 harus atau badan hukum yang perseroan terbatas atau koperasi atau tertentu. Dia menjelaskan badan hukum aja. Badan hukum bisa perorangan, bisa lain-lain. Lanjut ya. Ini benar caranya. Somasi ini ono enggak? Nah, kenapa ditentukan somasi? Bagaimana caranya untuk menentukan Anda utang piutang yang tidak diperjanjikan secara tertulis? Somasinya enggak perlu? Perlu. Kenapa? Menegaskan kapan jatuh temponya. Lah kalau utangnya lisan, ya aku belum jatuh tempo dong. Aku 5 tahun mana jatuh temponya? Iya kan? Kalau tidak ada somasi. Maka diperlukan somasi. Somasi ini penting. Anda bisa lihat di dalam pasal 1238. 1238 itu harus menentukan somasi itu bisa institusi, bisa pribadi-pribadi atau wakil kuasanya. Karena di situ surat perintah isinya. Surat perintah itu dari institusi, bisa jadi dari pribadi-pribadi yang mengingatkan tentang jatuh temponya. Dari mana? Dari kebiasaan yang telah atau selama ini dilakukan. Ya Mas ya? Anda biasa wis ngerti aku pangine awan apa-apa ngerti. Ngerti. Ah, ngono ngerti. Jadi kebiasaan itu harus dengan kau niku duwe utang. Biasanya kamu itu bayar saya 1 bulan, 2 minggu. Sampai sekarang kok nggak bayar kowe? Sampai sekarang kok nggak bayar. Kenapa? Maka saya ingatkan ya Anda, peringatan itu somasi. 1238 sudah masuk. Benar enggak? Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah. Ini institusi pengadilan tadi yang namanya unmanning 1238. Tetapi dilanjutkan atau akta sejenis, macam-macam akta sejenis. Ya, semua ini atas dasar perjanjian. Loh, kalau berdasar perjanjian bisa enggak Pak? Perjanjian tidak tertulis itu. Ya baik, ada lagi pertanyaannya. Duh, ini kan perjanjian tidak tertulis Pak. Mas, ini kan perjanjian tidak tertulis. Bisa enggak?
Hah? Hah? Perjanjian itu apa sih? Ada kesepakatan. Perjanjian itu macam-macamnya apa sih? Tertulis dan tidak tertulis. Apa? Bingung pertanyaan gitu. Kenapa lu pikir-pikir? Gak usah dipikir. Kalau sudah paham gak usah dipikir, ya. Kalau sudah paham, kalau saya belum paham, Pak. Ya, kalau gitu urusannya lain, gitu ya. Perjanjian itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Nah, kalau tidak tertulis harus somasi. Kalau tertulis mana? Tetap somasi ini perlu di dalam undang-undang kepanitiaan. Dalam praktek. Kalau tidak ada somasi walaupun perjanjiannya sudah jelas, sering kali dinyatakan tidak terbukti jatuh tempo dan dapat. Padahal undang-undangnya peraturan perjanjiannya jelas. Hakim sering menyelewengkan itu. Padahal nggak penting sekali semua sih. Kalau saya ngomong sebagai praktisi penting, 100% penting. Sebagai orang teori melihatnya nggak penting, nggak ada diatur harus somasi kan sudah diperjanjikan. Ingat, semua itu ada 13-20-nya. Ingat kebebasan berkontraknya. Kebebasan berkontrak pasal berapa? Ada yang tahu nggak? Hah? Ayo, syukur alhamdulillah. Nyantol, seneng. Lu nggak nyantol repot. Ingat ya, 1338, 1320 itu harus ingat. Perjanjian tertulis, tidak tertulis, itu membutuhkan surat somasi. Kadang-kadang pengacara kalau membuat somasi itu ditembus nanti. Portuannya kadang-kadang kayak tembusan. Pada yang terhormat, Pak A, karena Anda belum bayar ini, tembusannya bawa. Tuhan yang Maha Esa. Biar kalau ingat meninggal dia, Pak. Malaikat pencabut nyawa, waduh macam-macam. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Jokowi ngurusi somasi, ngurusi negara, rada ribet. Ya sungguhan itu, aku nggak bercanda ini. Somasi teman-teman advokat kadang-kadang ngawur-ngawur juga. Kapolda sih nggak melok-melok ditembusi, wah apa tembusi kabeh. Perlu RT RW tembusi ya itu. Mari ngono dilapor polisi balik. Wah. Papun polisi lari nangkat DPC. Kenapa, Mas? Pak, saya ini dipanggil polisi, Pak, ini, Pak. Kenapa? Karena lapor somasi saya ini begini, Pak. Nah, saya tertawa. Kadang-kadang kamu belajar di mana, Mas? Dulu Kak ikut PKPA, gak tidur apa kamu? Atau nggak baca? Ya nggak perlu, somasi itu cukup pada para pihak. Karena yang lain nggak tahu, nggak boleh loh. Masih dugaan loh, lek tak bayar ya opo. Iso dicabut iki suratmu. Apakah kamu perbarui kalau sudah memberikan somasi kepada yang lain-lain? Terus kamu bayar. Apakah somasimu kamu cabut? Kan enggak. Melekat di situ sengeru aku Kapolda, aku sebagai Kapolda. Wah, itu nakal utang nggak bayar. Ono somasi. Padahal sudah dibayar. Padahal sudah dibayar. Iya kan? Itulah jangan somasi ya. Person to person. Perlu itu 1238 Anda pakai senjata untuk mengingatkan jatuh tempo dan sebagainya. Dan semua perjanjian baik tertulis tidak tertulis itu juga bisa diajukan sebagai permohonan PKPU ataupun pilot. Yang enggak bisa itu tidak memenuhi syarat di situ. Kenapa begitu? Di dalam pasal 8 ayat 4 disebutkan bahwa pasal 2 ayat 1 itu harus terpenuhi dengan fakta bukti sederhana. Kalau fakta dan bukti sederhana menurut pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepalitan, maka permohonan kepalitan ataupun PKPU
harus wajib hakim mengabulkan permohonan itu. Baik permohonan atas dasar volunteer atau dirinya sendiri ataupun dasarnya dari kreditur. Asal terpenuhi pasal 2 ayat 1. Makanya penting pasal 2 ayat 1. Balik-balik semua pasal 2 itu. Semua bisa batal, semua bisa kacau, nggak diterima kalau nggak terpenuhi pasal 7. Apa pasal 7? Yang ngajukan harus seorang advokat. Kedudukan advokat tinggi dalam undang kepanitan. Karena yang boleh mengkanter jawaban, boleh yang mengajukan pilihan, yang boleh mengajukan PKP itu hanya seorang advokat. Dalam permohonannya biasanya kuasanya itu ditulis dan advokatnya. Ini sudah saya kasih contoh. Dalam materi ini udah ada contohnya cara memohon. Udah terima belum? Dan dalam kuasanya. Dalam permohonan yang dan disebutkan. Jadi si Tuan Amir atau PTA dan kuasa hukumnya, advokatnya. Kalau enggak bisa. Loh Pak, saya direksi Pak, berhak PT kok Pak. Oh, undang-undang pelitan, undang-undang peraturan terbatas, saya yang berhak mewakili. Iya, enggak bisa. Yang hanya bisa adalah Anda dengan pengacara Anda, dengan advokat Anda. Kalau Anda sendiri enggak bisa. Advokat Pak yang punya peran penting. Maka pasal 2 ayat 1, pasal 7, pasal 8, ayat 4 ini sangat-sangat penting. Tapi saya tambahi karena ini waktunya tinggal setengah jam sebelum tanya jawab. Debitur ini tidak bisa hanya debitur sendiri, tapi juga ada namanya debitur penjamin. Debitur penjamin sama posisinya sebagai debitur. Kalau sudah memenuhi syarat-syarat penjaminan. Penjaminan Anda bisa buka. Siapa yang tahu? Undang-undang pasal penjaminan? 18, 20 sampai 50 Anda baca. Apa itu penjamin? Penjamin itu pihak ketiga yang mengikatkan diri. Wong apik loh penjamin. Wong gak lapo-lapo mengikatkan diri dalam perjanjian itu untuk menjamin utang debitur. Ini yang bisa dikelompokkan sebagai debitur. Baik itu sebagai debitur utamanya ataupun debitur penjamin, yaitu penjamin tadi. Oke, ada pertanyaan? Tuh, ayo Rek, aktif Rek. Berarti kalau nggak ada pertanyaan, ngerti apa? Atau memang nggak iso? Ada dua alternatif semuanya kan? Bisa karena ngertinya, waktunya ngerti aku. Bisa karena tidak ngertinya, karena nggak takut. Jadi penjamin ini bisa diajukan bersama-sama dengan debitur utama, debitur yang dijamin, ataupun di depan, ataupun di belakang. Di depan dan bersama-sama dengan debitur utama, asal sebagai penjamin ini sudah melepaskan hak istimewa. Saya jelaskan ini, loncat ini, tapi inti-intinya saja. Apa debitur? Debitur dalam penjamin bisa, debitur utama yang langsung bisa. Karena kita tidak bisa sekarang dilepaskan ada penjaminan. Kalau menengah ke bawah perusahaannya biasanya senduweku direkturnya atau komisaris utama suruh menjamin utang PT. Suruh menjamin utang pribadi juga. Karena
Kenapa? Karena butuh duit. Kalau menengah bawah, kalau yang atas konglomerat, enggak lah, enggak mau aku. Kalau enggak mau ya enggak usah utang aku. Wah, bingung Bang. Ya Pak, ya enggak apa-apa Pak. Kalau yang menengah bawah, ada ini, oh no, Pak, ini harus penjaminan. Uangnya besok keluar, langsung keluar Pak. Oh, tak tekan. Enggak usah diwoco. Soalnya butuh duit. Ini terjadi loh di lapangan. Anda kalau utang di tanda tangan opo nang bank, wes tanda tangan apa Pak ini? Oh iya. Keluarnya kapan? Uangnya. Nah kalau jangan lama-lama. Besok Pak, ini syaratnya ini harusnya ini Pak. Anda penjamin, tekan. Sama, bojone yang ngono. Gak usah di oco-oco, pokoknya penemat tua wes. Sama suami istri ya. Sama. Saya bisa gini, tahu semua. Saya sebagai konsultan hukum perbankan itu lama. Saya lihat lemah sekali kondisi debitur menengah bawah. Saya masuk di perbankan, di konsultan perbankan, juga lama itu membenahi undang-undang, membenahi perjanjian-perjanjiannya. Dengan cara apa? Seorang penjamin bisa dituntut bersama-sama atau di depan dengan cara melihat pasalnya. Kalau 1832 sudah dipasang, 1831-nya sudah hilang dan turunannya. Bisa dicek di 1831, penanggung 1832 ini mempunyai sifat istimewa di dalam 1831. Apa sih sifat istimewa 1832? Di dalam 1832 disebutkan dia sudah melepaskan hak istimewanya. Apa hak istimewanya? Dia bisa dituntut di depan bersama-sama atau di belakang. Kalau sudah melepaskan hak istimewanya. Kalau sudah dilepas hak istimewanya, 1831 tadi hak istimewa melekat di dalam penjaminan hilang dengan sendirinya. Kalau misalnya tidak melepaskan hak istimewa, masih 1831-nya, Dek. 1831 penanggung tidak membayar, tidak wajib membayar utangnya. Tidak wajib. Karena dia mempunyai keistimewaan. Apa istimewa? Ini yang dinamakan hak istimewa daripada penanggung di dalam 1831. Tetapi 1832 dibongkar semuanya karena sudah melepaskan hak istimewa. Sekarang perjanjian-perjanjian melepaskan hak istimewa semua dalam penanggungan. Enggak mungkin Bang yang enggak mau. Enggak bisa Pak. Anda harus tanda tangan ini Pak. Ya, yang penting uangnya besok keluar. Ya, rata-rata. Kalau yang besar-besar, yang punya duit, enggak mau. Tergantung avokat deh. Ada enggak pendampingan avokat yang ngerti? Gitu lah. Kalau enggak didampingi avokat ngerti, ya masuk jebakan Batman. Semuanya begitu. Oke, inilah bagian utama debitur. Bisa debitur utama, bisa debitur penanggung yang dapat diajukan bersama-sama. Pada waktu permohonan pailit, sebagai penanggung, tentunya sebagai penanggung ini juga harus sama posisinya. Harus terpenuhi pasal 2 ayat 1-nya sudah terpenuhi. Pasal 2 ayat 1 terpenuhi. Dan dicek akte penanggungannya melepaskan hak istimewa. Udah selesai. Saya jelaskan lagi pasal 2 ayat 2. Kelanjutannya subjek hukumnya. Yang dapat melakukan permohonan itu di samping tadi debitur dan kreditur dalam pasal 2 ayat 2-nya disebutkan 2A-nya adalah jaksa penuntut umum yang mewakili kepentingan masyarakat banyak. Kedua, Bank Indonesia yang mewakili perbankan. Ketiga, Bapepam yang mewakili perusahaan-perusahaan yang pasar modal. Selanjutnya pasal 2 ayat A. Huruf E-nya
adalah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan mewakili koperasi dan BUMN. Wah, apakah pasal 2 ayat 2 masih berlaku? Masih. Namun keberadaannya sudah saya cuplik dari depan dari penjelasan saya, bahwa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Kepalitan tidak mempunyai daya lagi kegunaannya karena berlakunya Undang-Undang OJK dan bukan koperasi, asuransi. Tadi asuransi koperasi itu yang namanya nanti di sini disebut asuransi perusahaan reasuransi BUMN, itu kewenangannya Menteri Keuangan. Dalam Undang-Undang asuransi, dalam Undang-Undang OJK, kewenangan daripada Bank Indonesia itu dihilangkan, tidak punya kewenangan lagi, diganti OJK. Anda bisa baca di dalam pasal 55 Undang-Undang OJK. Undang-Undang OJK nanti baca sendiri ya, undang-undang nomor berapa, cari sendiri di situ ada, Pak. Nanti cari masalahnya. Undang-Undang asuransi, Undang-Undang nomor 41, itu juga Anda bisa cek di pasal 50-nya, nanti dicek semuanya. Kewenangan mengajukan permohonan PKPU ataupun pilot ada di tangan OJK. Dari pasal 2 ayat 2 B, D, E, F diganti semua menjadi OJK. Kecuali pasal 2 ayat 2 E, kewenangan Menteri Keuangan dalam hal BUMN masih melekat. Karena tidak diatur dalam Undang-Undang BUMN, yang mengajukan tetap Menteri Keuangan. Maka Undang-Undang Kepalitan masih oke. Itulah beberapa hal yang sebetulnya di dalam Undang-Undang Kepalitan diatur tapi tidak bisa dilaksanakan. Ada pertanyaan? Iya, Mbak. Monggo. Mana perusahaan itu mengajukan PHK. Perusahaan itu pilot, kemudian kan meng-PHK pekerjanya. Mohon maaf saya salah menjelaskan. Jadi perusahaan ini tuh berselisih dengan pekerjanya mengenai PHK. Kemudian terjadi kesepakatan pembayaran jumlah dan metode pembayaran pesangon tersebut yang dituangkan dalam perjanjian bersama. Selanjutnya perjanjian bersama itu didaftarkan ke PHI. Namun perusahaan tersebut tidak menepati isi perjanjian bersama tersebut dan akhirnya 100 pekerja itu akhirnya mengajukan permohonan kepailitan. Mohon dijelaskan. Ya, ini ada debatable. Yang pesen kirim pertanyaan kasih tahu. Ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, karena sudah dijanjikan, maka masuk perjanjian. Tidak perlu lagi putusan inkra dari PHI. Mengacu kepada perjanjian antar karyawan tersebut dengan si perusahaan sudah disahkan di Departemen Tenaga Kerja Perburuan. Itu pendapat pertama. Dan banyak kasus sekarang itu mengacu itu. Kalau saya, apapun yang terjadi dalam perjanjian karyawan dan perusahaan itu masuk PHI. Walaupun di dalam perkembangannya Anda bisa mengajukan permohonan itu atas dasar perjanjian daripada perusahaan itu yang sudah disahkan oleh tenaga kerja. Kadang-kadang dikabulkan, kadang-kadang tidak. Ini nggak pasti Indonesianya.
Kalau Anda tanya dosen nggak ngerti. Kalau dosennya ngejelaskan nggak ngerti karena nggak praktek. Kalau saya praktek, banyak nangani gini-gini. Saya bilang, kenapa kok bisa ini ya? Banyak contoh itu garden, itu hotel, itu. Perjanjian antar karyawan disahkan, dia gugat. Karyawan itu utangnya cuma 1, sekian miliar, asetnya ratusan miliar, jebol semua. Kan enggak paham pengacaranya. Banyak gitu. Jadi perjalanan saya bisa langsung, bisa tidak. Tergantung Indonesianya. Duh, kakak tertawa. Itu tergantung Indonesianya. Karena saya kasih contoh, ada yang nggak bisa, ada yang bisa. Saya baca, ya segitulah. Tergantung arah mata angin gitu aja ya. Hakimnya itu dasarnya sederhana menurut pasal 8 ayat 4. Pasti permohonan itu kalau ngomong sederhana dikabulkan. Kalau poin nggak sederhana harus PHI. Gak dikabulkan. Gampang hakim itu coba ngomong pasal 8 ayat 4 beres. Mau mutus tidak sederhana, mutus sederhana, ini praktek sekarang. Yang nggak boleh kita turuti. Saya bicara secara akademiknya, secara rule permainan undang-undangnya. Perkara di lapangan ada mengkoknya, mobat mabito titik-titik itu Indonesia yang kita cintai. Indonesia yang kita cintai ini dalam penegakan hukumnya masih sangat-sangat tidak baik-baik saja. Karena advokatnya juga tidak baik-baik saja. Kan ada PKPA, gak ujian, bisa dilantik jadi advokat. Masa baik-baik penegakan hukum? 2015 sampai sekarang hancur-hancuran. Organisasinya bisa dipecah-pecah. Putusan, wah sekarang rame. Putusan Mahkamah Konstitusi kok bisa langsung dilaksanakan. Undang-undang advokat itu sudah diputus Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang advokat. 8 kewenangan itu adalah peradi. Putusan Mahkamah Konstitusi jajar 2006, 2010, 2011, 2000 sampai gak digobres. Malah jajan pasar yang jadi dilantik. Ujiannya tekan di wong enggak kerja sama universitas apa enggak kerjas. Merek jajan pasar ono, merek mobil macam-macam sekarang. Tapi Anda sudah melalui jalur yang tepat, yang benar, sudah seperti saya ucapkan di dalam awal pembukaan dulu. Ini yang kita lakukan sekarang. Karena penegakan hukum ya hakimnya yang ngono. Kemampuan hakim enggak paham. Emang enggak paham ada sih. Tapi kalau gini ini kan paham. Kalau menurut Bapak saya enggak, kalau saya semua itu harus PHI. Ini kan disiasati perjanjiannya, nanti diomongi hakimnya. Pak, ini kan sudah masuk perjanjian biasa, Pak. Equal, Pak. Harus equal, Pak. Iya, kan harus dirubah berarti aturan mainnya. Itu baru oke. Memang kepastian hukum akan bekerja terus dengan keadilan. Saya ngejar kepastian hukum. Keadilan ada itu di kepastian hukum. Kalau keadilan belum tentu pasti hukumnya. Bisa hakim bisa karpe dewe karena apa? Ini keadilan menurut dia. Gitu. Wah, cuel kata-kata yang memenangkan, mengalahkan orang itu kata-katanya. Ini ada pertimbangannya kalau. Inilah kejadian sekarang. Enggak bisa kita nutup mata. Tuh katanya Pak Arianto, saya banyak dikonsultasinya kan, advokat, banyak perusahaan. Pak kok bisa begini? Sudah putusan melari ke saya lagi. Kok bisa begini? Saya bilang, Indonesia yang bisa cintai. Gimana jawabannya lagi? Udah teorinya nggak cocok. Terus acuannya apa? Ya kan undang-undang dilanggar. Karena mengacu keadilan ini saya itu pernah terjadi. Saya ngajukan itu jelas, para pihak sepakat.
Kata hakim gimana? Enggak sederhana. Nanti efeknya itu macam-macam, bisa rame nanti. Kenapa? Penanggung tadi loh saya ajukan. Menurut dia enggak sederhana karena penanggung diajukan. Enggak boleh. Terus di teori ini enggak belajar hakim. Saya ngajukan saksi ahli, makanya saya enggak pernah sidang, mau melok sidang karena apa? Teman-teman kantor saya bilang, Pak, ini ditolak Pak. Hah, ditolak? Kenapa gitu? Alasannya enggak sederhana. Kenapa? Penjaminan enggak bisa Pak. Gila, dari dulu penjaminan enggak ada masalah. Makanya saya jelaskan di mana-mana. Di hakim-hakim dulu saya sering dimintai bicara di mana-mana juga begitu. Penjaminan sama, asal melepaskan hak istimewa, kedudukannya sama. Enggak perlu nunggu. Bersama-sama boleh. Ini dijawab gitu. Wah, saya ngajukan saksi ahli yang top. Masuk. Saya sendiri yang sidang. Biar tahu saya bagaimana hakimnya. Wah, saya sendiri sidang koyok yo ono sidang. Melok sidang. Nah, yang mulia, saksi ahli saya tanya. Bolehkah majelis hakim yang mulia ini menerjemahkan piutang sederhana dengan mengatakan penjamin yang sudah melepaskan hak istimewa ini tidak sederhana? Apa jawabannya? Dijawab bla sama dengan saya, teorinya sama, profesor ini sama dengan saya. Satu diskusi sama saya, sering di panggung-panggung diskusi kepalitan dan undang-undang kepalitan dan BKPU sering partner sama saya. Sama jawaban, nggak bisa dong. Katanya saksi ahli, nggak boleh menerjemahkan ini begini. Apa hakimnya? Nyeltuk. Hakim kan punya kewenangan. Gitu. Wah ya sudah tutup buku aku. Mampus lagi kira-kira ini aku. Temenan. Besok mampus. Putusannya nggak diterima. Kenapa? Nggak sederhana. Penjamin di masuk. No. Aduh mati kan. Ini Indonesia yang kita cintai. Saya bilang mau enggak mau, saya dari semuanya ini baru terjadi satu. Ya, Po. Hakimnya baru dididik. Hakim pengawas, hakim pemutus undang niaga itu harus dididik sama dengan saya. Pendidikannya sama. Kami di AKPI juga didik hakim-hakim itu. Sama didikannya. Sama. Tapi itulah terjadi. Habis itu yang ketiga, apa kata saksi ahli tanya saya? Mas. Indonesianya itu sama nggak ngerti tanya. Waduh, nggak ngerti Pak. Jadi tolak Mas. Dari saya sudah paham ya kata saksi ahlinya gitu. Ini terjadi. Tapi dari sekian ya. Kebetulan. Teorinya melenceng. Ada karena nggak ada kepastian. Dia yang kejar katanya keadilan. Keadilan menurut saya Pak. Anda, ini, saya. Menurut saya ini cantik loh. Anda, anu didik. Iki welek. Enggak pasti kan? Cuma kriteria cantik itu sudah ditentukan. Cantik itu begini, begitu. Jelas limitnya 1 sampai 10 ditentukan limitnya. Detail. Memenuhi syarat, cantik. Iya kan? Ada parameternya. Apa parameternya? Peraturan. Undang-undang. Yang dipakai undang-undang. Semua sekarang, nggak ada keadilan. S1 saya dulu diajari. Mungkin Anda diajari juga atau tidak. Sumum eo summa inuera. Ada yang ngerti? Ada yang ingat? Ada yang diajarkan? Keadilan yang tertinggi itu adalah ketidakadilan yang tertinggi. Berarti apa? Semu keadilan itu. Tergantung cara pandang kita, keadilan adalah rasa hati kita, pikiran kita terhadap kebenaran. Itu doanya kalau hakim nakal. Nggak bisa ngerti dewe. Imajinasinya keadilan sendiri. Karena nggak dipatok di dalam aturan main.
Kalau sudah dipatok mana bisa lari? Nggak bisa. Sederhana kok, buktinya ono 2 kreditur terpenuhi, 1 kreditur yang nggak dibayar lunas terpenuhi, utangnya jelas, jatuh temponya jelas, semuanya jelas. Kok diartikan lain sama? Ya itulah karena dia punya kewenangan. Kita hargai, gak bisa kita bengok-bengok. Wah, gak bisa. Kalau kita begitu tambah kayak ketinggalan tambah. Ya sudah, kita perbaiki. Ajukan lagi. Karena dalam permohonan PKPU ataupun pilot tidak mengenal nebis and idem. Nebis and idem ada? Tahu? Bisa berkali-kali. Gak sekali. Sekarang ajukan, tolak. Besok atau sekarang pun putusan ajukan lagi. Ditolak lagi, ajukan lagi, gitu kan. Sampai debiture angkat tangan, Indonesianya gak diurus, kalah langsung, ya. Itu terjadi saya dulu itu. Wah, orang kuat. Oh iya kuat ya. Bayar enggak kok? Gak dibayar. Ajukan. Kalah. Apa kalah? Ajukan mana? Wah, kuno menghandle avokat yang top. Aku avokat top. Nah, lihatin aja siapa yang gelundung. 6 kali jebol ya, jebol angkat tangan langsung. Ya wes. Ya, dari dulu kenapa sih kamu gitu kan? Inilah keadilan kita. Kita berjuang semuanya. Parameternya harus jelas keadilannya. Apa parameter jelas? Undang-undang. Nah, kalau nggak diatur, Pak, memang ada hal, misalnya ada bukan bicara di kepalitan, ada yang lain-lain, memang perlu diakomodir, memang harus kebutuhan masyarakat diakomodir, akomodir. Nah sekarang kayak misalnya masih terjadi rame, misalnya pengembang apartemen, itu sekarang walaupun saya tadi jelaskan utang adalah kewajiban, apartemen yang tidak bangun secara tepat, waktunya enggak jelas, nggak bisa diajukan PKPU atau kualitas. Dasarnya apa? SEMA. SEMA-nya gimana? Tiap tahun berubah. Setahun ini 2022, 2023 boleh. Besok ini nggak boleh. Ada SEMA begitu itu. Dulu PKPU itu sudah undang-undang jelas. Tidak ada upaya hukum. Di SEMA ada. 20 tahun 2022, 21, 22 ada SEMA yang menyatakan tema nomor 1 itu disebutkan bahwa permohonan PKPU, penolakan PKPU bisa diajukan upaya hukum kasasi. Wih, maju kalau ini maju. Maka itu terjadi tahun 2023 bulan Januari ada yang konsultasi ke saya. Pak, misalnya kita kalah Pak ya PKPU. Boleh enggak kita ngajukan upaya hukum terhadap putusan PKPU yang mengabulkan PKPU? Saya bilang boleh. Undang-undang jelas boleh. Sorry. Tidak boleh. Undang-undangnya jelas loh Pak, boleh. Enggak boleh. Dasarnya SEMA. Saya bilang enggak bisa. Sekarang bisa, besok enggak bisa. Saya nggak tahu, ternyata ada SEMA baru lagi. Tahun 2023-2024 muncul SEMA baru lagi yang tidak membolehkan. Awalnya membolehkan SEMA 22-23, 23-24 tidak membolehkan. Tua saya aku mau ngomong, boleh. Ini aku nggak malu-malu menceritakan ini betapa pentingnya akses informasi sekarang. Januari saya belum dapat kabar itu SEMA keluarnya. Karena Januari akhir keluar SEMA-nya itu Januari pertengahan. Saya enggak ngecek. Konsultasi, bisa. Enggak, Pak. Sekarang bisa, saya bilang gitu dasarnya SEMA. Kan enggak boleh Pak Rianto. Boleh, ada SEMA. Orang kita cek lah SEMA lagi. Wih, ternyata ada buka lagi. Oh Pak, sorry Pak. Sekarang enggak boleh lagi Pak. Ini terjadi undang-undang kepalitan kayak gitu tuh. SEMA itu sakar BDW kadang-kadang. Banyak dokter-dokter yang mengulas SEMA menerobos undang-undang, tapi itu terjadi. Ini kewenangan mereka.
kewenangan mereka. Dan hakim-hakim juga ngobrol sama kita bahwa memang kadang-kadang SEMA ini kacau, nggak bisa dipakai acuan terus-menerus, harus ngecek tiap tahun, harus ngecek tiap tahun. Oke, ada pertanyaan sebelum diakhiri? Belum ya, kurang 10 menit. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira jelas nggak tadi saya jalan? Nyantol nggak? Iya, tadi sudah tak jawab. Permohonannya bisa iya, bisa tidak. Karena hakimnya menggarisbawahi itu sudah masuk ranah perjanjian biasa. Yang 1320 udah masuk semuanya. Dan itu tinggal disomasi saja. Kalau sudah ada somasinya, berarti dikabulkan. Kalau belum dimosomasi belum nggak bisa kan, harus somasi tetap. Begitu. Ini sudah disomasi akhirnya diajukan ke PKPU. Saya kasih contoh tadi loh, bisa. Udah saya kasih contoh bisa. Kok belum dijawab? Gimana? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Bagus pertanyaannya ini. Kalau enggak, saya tambahi. Apapun peraturan undang-undang, aturan undang-undang ini bisa dipakai sebagai alat untuk mengakali dalam tanda kutip baik, kedua mengakali dalam tanda kutip jelek. Kalau saya ada beberapa kasus misalnya terhadap kes-kes yang utangnya itu lebih besar daripada jaminannya, maka dia ngajukan ke pilot. Kalau asetnya sama atau lebih besar asetnya daripada utangnya, maka dia selesaikan homologasi. Tetapi ada perusahaan-perusahaan yang besar itu memang kondisinya parah, asetnya kurang, tapi masih berusaha untuk bisa eksis. Banyak. Saya pegang perusahaan-perusahaan besar gitu. Ada banyak. Tapi apapun undang-undang punya kelemahan. Bisa dimanfaatkan kejelekan, bisa dimanfaatkan kebaikan. Maka undang-undang kepalitan mengantisipasi itu. Anda bisa baca di pasal 51, 52, dia ngatur mengenai aksio Paulina. Aksio Paulina, ada yang paham? Ada yang tahu? Aksio Paulina? Mbak Paulina? Mana ada Mbak Paulina? Ada yang tahu? Aksio Paulina? Ada? Ada yang tahu? Yaitu perbuatan hukum debitur. Ya. Satu, perbuatan hukum debitur yang seharusnya dia tidak lakukan. Namun dia lakukan demi menguntungkan debitur itu sendiri atau kreditur yang lainnya. Dengan mengindahkan para kreditur yang lain. Jadi perbuatan itu harusnya tidak dilakukan, tapi dia lakukan. Aku hati pailit, tak doli dhisik. Tak hibano karo anak-anakku, karo sopo-sopo itu dulur-dulurku, gitu. Nah, sama pacar-pacar saya, nah yang gak ketahuan itu. Nah, itu. Ya hibahkan tek. Pailit, amu-amu ini karena punya utang ke saya. Pailit no, ayo pailit no. Aku punya harta ya ini aja. Padahal aku punya harta banyak. Kalau perbuatan saya ketahuan, maka sebagai kurator nanti yang mewakili bisa menggugat para pihak tersebut, debitur dengan kreditur atau ahli warisnya, yang diberi manfaat keuntungan itu untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur tersebut. Ya.
Jadi aksiopalina akomodir di dalam undang-undang kepalitan. Anda baca di dalam pasal 51, 52 di situ. Untuk ngomong apa? Kalau dibuat menceng-menceng, ada sarannya, gitu ya? Ada sarana untuk bisa menghentikan kejelekan itu yang dilakukan oleh. Tapi sayangnya hanya dibatasi 1 tahun perbuatan debitur tersebut yang merugikan para krediturnya. Kalau sudah 1 tahun kemana? Susah Pak. Undang-undangnya 1 tahun. Lebih 1 tahun misalnya jual belinya. Udah 1 tahun lebih, nggak bisa dijangkau. Kalau ketemu yang canggih untuk ngatur-ngatur, cari saya. Kalau yang sudah tahu aturan mainnya, kalau perusahaan-perusahaan besar kan sudah tahu pengacara yang kelas gitu, bayarnya tapi larang, kan apa-apa, ada harga, ada duit ya, ada duitnya, ada kan. Tapi enggak ya, semua itu dilandasi dengan etiket baik. Ingat, advokat itu harus bekerja dengan landasan etiket baik sehingga dia tidak dapat dituntut di muka pengadilan atau di luar pengadilan, di dalam pengadilan atau di luar pengadilan. Dasarnya putusan MK juga. Undang-undang advokat hanya membatasi di dalam pengadilan, tapi dalam putusan MK baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan, advokat yang bertindak dengan etiket baik itu tidak bisa dituntut secara hukum. Ini melenceng sedikit, aksiopalina kaitkan dengan advokat. Kenapa? Ya kerjakan advokat loh. Undang-undang kepalitan, undang-undang PKPU ini yang kerjakan advokat. Kalau advokatnya nggak ngerti, yang mana iso bantu debiturnya, nggak proposal nggak ngerti, aduh mati kan. Ya tutup perusahaannya itu ngambil pengacara, advokatnya nggak paham gitu ya. Profesional Anda itu juga etiket baik. Lu gak ngerti tapi ngomong ngerti. Ini ada kejadian. Seorang advokat dalam digugat, ini banknya konsultasi ke saya. Soalnya ini konsultan saya, bang ini ada debitur yang baik. Debiturnya itu baik. Digugat oleh karyawannya hanya senilai 1, sekian M. Perusahaannya ratusan miliar. Jadi pilot nanti PKPU langsung pilot. Kenapa begitu? Advokatnya nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Sidang pertama nggak datang. Nggak usah datang, olor-olor aja. Padahal PKPU cuma 20 hari. Saya tidak bisa jelaskan ya, soalnya total banyak. Kalau saya jelaskan, saya perlu waktu 1 bulan untuk kuliah begini. Di sini saya dulu pernah ngajar, tapi tidak sanggup lagi saya ngajar di sini. Waktu saya nggak ada soalnya. Pas waktu ngajar di Jakarta, pas waktu ngajar di sana. Ampun jadi dosen, ampun saya minta mundur saya. Nggak kuat jadi dosen, karena nggak tepat waktunya. Kenapa begitu bisa begitu? Nggak datang. Waktunya sudah 20 hari diketok, jeder. Wah, ngamuk-ngamuk di koran, open surprise. Hakim tidak benar, macam-macam, semacam-macam. Kan disogok. Mereka usah disogok, kan aturan mainnya 20 hari udah diketok. Karena nggak jawab dengan baik, nggak menjelaskan dengan baik, diputus perusahaannya itu. Wah, habis itu rapat-rapat ya, saya jelaskan tadi sudah. Rapat-rapat yang ngamuk-ngamuk di sini. Gak ngajukan proposal perdamaian, enggak. Ini saya belum bisa menjelaskan karena ini pendalaman. Enggak bisa. Diputus pilot. Baru minta tolong banknya. Saya pas meeting di bank itu saya bilang debiturin nakal. 1. Kedua, advokatnya enggak paham. 2 alternatif ini saya bilang. Kalau advokatnya nggak ngerti, nomor 1, kedua debiturmu nakal. Atau dibalik, debiturmu nakal, 1 advokatnya nggak ngerti. Keduanya. Ternyata dalam telepon itu pas saya meeting dengan direksi bank, dia katakan nggak ngerti. Maka saya ditugasi oleh bank, tolong Pak selamatkan debitur ini. Akhirnya saya
Ketemu sama debitur ini, saya tanya panjang lebar, saya bilang, advokatmu pecatan. Ganti advokat yang saya kasih referensi. Yang ngerti aja. Nih, Bapak aja yang jadi advokat saya. Nggak bisa, saya sudah dari banknya. Saya konsultanmu boleh. Kalau saya jadi advokatmu nggak bisa, saya dari bank. Nggak bisa. Konsultanmu yang pokoknya yang penting bayarnya cocok. Ya yang bayar no. Kalau nggak cocok ngapain? Ya sungguhan ini sungguhan terjadi. Akhirnya saya benahi semua. Kuratornya nggak ngerti pisan. Wah disita, pabrik disita semua. Di polislen semuanya. Ditutup, digembok. Saya bilang, stop. Stop dulu. Loh kenapa? Mas, iki kan tak sita kabeh Mas. Ojo disita dhisik. Iki kreditur dibayar karena yang lain nggak daftar, sudah saya koordinasikan semua. Jangan daftar di dalam PKPU itu. Saya baik, wong Anda nggak macet kan? Sudah biarkan aja. Loh, nggak apa-apa Pak, saya jamin. Saya bilang gitu. Saya datang, kumpulkan itu krediturnya, saya sama nunjuk advokatnya itu saya jelaskan. Ini saya dari bank, nih. Konsultannya bank. Dibayar, saya ngajukan perburuan tadi itu tak dibayar 1, sekian dibayar jebret. Kuratornya, loh Mas kalau gini gimana? Ya akhiri dong palitannya. Karena kita lihat di dalam palitan itu kalau aktiva pasifanya bagus, nggak usah pailit, nggak usah insolven. Kalau itu nggak bagus, aktiva pasifanya dilihat neracanya nggak bagus, jomplang memang nggak nututi. Oh ini duitnya wake, asetnya wake. Saat gini tok gimana? Bayar. Nah honorku gimana Mas? Kata kuratornya tadi. Honorku gimana? Gampang nanti kamu tak kasih kasus, nanti ada lagi kasus sama saya. Loh ya sungguhan. Nah akhirnya nanti ini anak ini saya kasih kasus. Ada kasus lagi mengenai PKPU, saya kasih dia. Ini kamu dapat. Cuma saya ngomong, kamu hanya dapat honor dari sekian yang dibayar itu toh. Laporkan ke Detkumham di berita negara bahwa terjadi pemberesan dan namanya bukan di homologasi, bukan disahkan perdamaian, tapi namanya rehabilitasi. Jadi direhabilitasi PT itu menjadi tidak pailit. Kenapa? Sehat, solven. Perusahaan-perusahaan yang pailit itu insolven. Cukup ya? Nah, kalau nanti kurang jelas, bisa ajukan diskusi kelompok, ajukan surat ke DPC. Nanti saya bisa diskusi sama saya. Ajukan kelompok aja ya. Sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya hanya ingin mengulik supaya diskusi dan supaya penjelasan saya ini bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Selanjutnya nanti setelah materi terakhir kita akan ada penutupan. Jadi dihimbau untuk para peserta PKPA jangan pulang terlebih dahulu. Kita akan istirahat pukul 4.16.00 harap kembali ke ruangan lagi. Baik, cukup sekian. Semoga materi tentang hukum acara pengadilan niaga pada langsung aja Bapak. Oh, gitu. Ya langsung. Baik langsung berarti ya. Oke, baik saya tutup dulu materi sesi 3 pada hari ini. Ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.